Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Zulfa Dwi, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Nanda Surya dari absen 17. Saya Revaldo Surya Febian, absen 22. Di sini kami akan menjelaskan gotong royong. Karena di Indonesia banyak sekali budaya gotong royong di berbagai daerah. Yang pertama ada gotong royong Sinoman, berasal dari Jawa, Desa Pasir Jaya. Salah satu gotong royong yang masih melekat di kalangan masyarakat. Desa Sidogede, Kecamatan Perembun, Kabupaten Kebumen. Saat ini adalah tradisi rewang. Ketika ada warga atau tetangga sedang menggelar hajatan, tradisi Sinoman berasal dari Jawa dan telah bermula sejak abad ke-14. Tradisi Sinoman dilaksanakan saat adanya hajatan, hari besar, acara keagamaan, bahkan upacara kematian. Mereka yang membantu itu disebut Sinoman dan memiliki aktivitas yang disebut Nyinom. Para Sinoman laki-laki biasanya memiliki tugas seperti membangun tenda atau tobong, menyajikan makanan, menata meja dan kursi, mempersiapkan acara agar dapat berjalan dengan lancar, dan membersihkan makanan sisa ataupun lokasi acara setelah acara selesai. Sedangkan para Sinoman perempuan lebih fokus di bagian memasak bahan makanan. Ini merupakan contoh gambar dari tradisi gotong royong Sinoman. Berikut ini adalah gotong royong Marsia Dabari dari suku Karo, Sumatera Utara. Gotong royong adalah karakter asli orang Indonesia. Di setiap suku bangsa yang mendiami Indonesia pasti memiliki tradisi gotong royong yang telah mendarah daging. Begitu juga bagi masyarakat Batak, Karo, tradisi gotong royong sudah membumi. Bahkan gotong royong ini sudah menjadi hukum kehidupan, law of life orang Batak. Marsia Dabari adalah gotong royong yang dilakukan beberapa orang secara serentak, rimpa atau rumpa, di ladang masing-masing secara bergiliran, agar pekerjaan berat dipikul bersama hingga meringankan beban kumpulan. Berkedok rap mahnuhut naing rap mane, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah salah satu prinsip Marsia Dabari. Luar biasanya lagi, Marsia Dabari ini menembus kelas-kelas ekonomi, miskin atau kaya, namora manang na pogos, kuat atau lemah, nagu mugo manang na gali. Semua saling memberi hati untuk mendapat meringankan beban anggota kumpulannya. Si soli do uhum, Marsia Dabari do gugu. Begitulah hukum dasar Marsia Dabari, artinya kau beri maka kau akan diberi. Hal ini berlaku untuk sikap, tenaga, dan juga materi. Dalam bahasa Batak, khususnya Karo, gotong royong disebut Marsia Dabari, berasal dari kata marsialan hari, yang berarti kita akan berikan dulu tenaga yang bantuan kita kepada orang lain, baru kemudian kita minta dia membantu kita. Maknanya yang sangat dalam, tanam dulu baru petik kemudian. Tampakna jubna rimni tahli dugogona, yang berat terasa ringan, semua senang dan bersemangat memberikan bantuan, sebab mereka sadar suatu mereka saat pasti membutuhkan perlakuan seperti itu. Berikut lain Marsia Dabari adalah menumpahi atau memberi bantuan baik berupa uang atau beras. Sipirni tondi, yang meringankan beban, melaksanakan adat, meski si penerima akan menganggap itu utang. Namun si pemberi tidak selalu menganggap itu piutang sinyir. Berikut contoh gambaran dari gotong royong Marsia Dabari. Berikut ini gotong royong Serayu, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Serayu atau Nyayu adalah sistem gotong royong yang dalam masyarakat suku Kerinci yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sistem ini juga sering disebut berselang atau berselangan. Pada prinsipnya serayu merupakan gotong royong yang menguntungkan individu atau memahami kepentingan seseorang yang meminta bantuan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun permintaan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak kepada kaum kerabat terdekatnya, para tetangganya berada di dekat rumahnya maupun warga sekampung, kelurahan ataupun dusun. Orang yang memerlukan bantuan dalam sistem serayu terlihat adanya unsur kerjasama dalam mengerjakan sesuatu yang dipimpin oleh orang yang meminta pertolongan. Orang yang meminta biasanya tidak menolak dan dapat diperkirakan warga akan membahas kebaikan sebelumnya. Berikut ini contoh gambar gotong royong serayu. Yang selanjutnya adalah Anu Beta Tupat di Maibrat di Provinsi Papua Barat. Anu Beta Tupat pada dasarnya adalah praktek gotong royong yang berada di Provinsi Papua Barat, di mana beban satu orang akan dipikul sama-sama oleh masyarakat di Maibrat Provinsi Papua Barat. Anu Beta Tupat yang berarti bersama kita untuk mengangkat suatu beban sudah diterapkan sejak zaman leluhur, di mana masyarakat akan bahu-membahu bersedia untuk mengatasi berbagai hambatan atau tantangan yang berada di lingkungan mereka, seperti menyekolahkan anak, pembayaran mas kawin atau mahar, denda adat menurut adat istiadat setempat, dan pembangunan rumah permanen. Anu Beta Tupat juga ditemukan di dalam bidang pendidikan, di mana mereka akan membiayai pendidikan anak orang Maibrat Papua Barat mengatasi kendala ketiadaan bangunan sekolah, sehingga mereka akan mengumpulkan sejumlah dana untuk masyarakat di Maibrat untuk membangun sebuah seperti sekolah agar anak-anak di Maibrat akan bisa melanjutkan pendidikan. Mereka juga mengumpulkan makanan untuk guru, membuka kebun untuk guru bercocok tanam, membangun asrama bagi anak-anak yang melanjutkan sekolah di kota. Mereka juga akan bergotong royong membantu membiayai anak-anak mereka melanjutkan kuliah. Jadi seperti ini gambar gotong royong di Anu Beta Tupat. Selanjutnya adalah gotong royong Rambu Solo. Rambu Solo berada di daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara Rambu Solo mencerminkan kehidupan masyarakat Toraja yang saling tolong-menolong, gotong royong, dan bersifat kekeluargaan. Masyarakat Toraja menganggap kesempurnaan upacara Rambu Solo menjadi bentuk posisi arwah orang yang meninggal. Apakah arwah tersebut menjadi arwah gentayangan atau bombo, arwah setingkat dewa, Tomo Balipuang, atau menjadi arwah pelindung deata. Tradisi Rambu Solo di Toraja adalah tradisi upacara pemakaman yang terkenal. Tradisi ini dilambangkan sebagai kesempurnaan kematian seseorang agar bisa pergi dengan tenang dan bahagia. Untuk satu kali upacara, pihak keluarga yang ditinggalkan harus menyediakan hewan kurban berupa kerbau dan babi. Proses upacara pemakaman ini tentulah memerlukan banyak orang, sehingga kegiatan gotong royong oleh masyarakat setempat dilakukan. Cerita lainnya, tradisi ini kadang-kadang menjadi upacara pemakaman yang paling mahal di dunia. Upacara pemakaman yang berlangsung sampai 7 hari ini diperkirakan memakan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah per satu kali acara adat, bahkan membutuhkan tenaga ratusan orang.
Adapun pertunjukan musik daerah dan tarian adat yang ikut mengiringi upacara pemakaman ini diantaranya Pabodong, Padondi, Paranding, Pakatia, Papangan, Pasailo, dan Pasilagatedong. Berikut ini merupakan salah satu contoh gambar upacara Rambu Solo yang ada di Toraja, Sulawesi Selatan.